yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Nah gitu jadi Army of Jesus gitu. Sekarang pertanyaan gue yang bikin bingung ini, kenapa nama lu Tentara Yesus gitu? Kenapa nggak tahun 1 gitu jadi Tentara Yesus sehingga Yesus bisa diselamatkan dari penyaliban gitu loh? Udah? Atau siapa? Camore ya. Siapalah? Ya. Kalau Yesus diselamatkan waktu penyaliban, maka semua nubuatan itu akan gagal. Terima kasih. Nubuat apa? Nubuat apa? Iya, nubuatan tentang kematiannya lah. Nubuatan tentang kematiannya. Di mana tuh? Nubuatan Tuhan akan mati ketika tahun 1. Ya, nggak jadi Tuhan Bang Kores, nggak jadi Tuhan. Ada nggak? Pengen tahu aku. Pelajari dulu Alkitab Bang, baru bisa tahu. Alhamdulillah udah baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 gitu. Nggak nemu Bahasanya gitu loh. ngeri. Kalau sudah tahu kenapa bertanya? Nah itu kalau nggak ada kenapa diimani? Ya. Karena ada, makanya kami imani. Di mana? Ya, saya ambil contoh dari paling simpel aja, tadi saya sudah bawakan, ya kan? Boleh. Anda di sini dari awal kan ada kan ya? Apa? Tadi dari awal ada kan? Ada. Nah, kan tadi saya sudah bawakan tentang kejadian Adam ketika dia jatuh dalam dosa bersama Hawa. Disitulah dia telanjang. Dia tahu dia telanjang, lalu Allah membuatkan baju kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Nah, terus itu nubuatan tentang Yesus. Ya. jadi baju itu Mesias, nubuatan Mesias baju itu. Itu kata siapa? Kata Nabi siapa? Bukan baju dari itu Mesias, tapi itu adalah nubuatan tentang Yesus. Harus ada yang dimatikan, korban ya. Oke, jadi yang dipakai Adam dan Hawa itu kulit manusia. Kok kulit manusia? Sudah bilang kulit binatang. Maaf salah. Soalnya Yesus kan sampai sekarang kita masih sepakat ya dia manusia ya. Ya, jadi Anda harus belajar sejarah dulu. Oke, mungkin di sejarah salah gitu. Yesus itu harusnya naga bukan manusia. Di mana tuh? Bukan, maksud saya adalah sejarah bangsa Israel untuk penebusan dosa itu seperti apa. Itu harus Anda pelajari terlebih dahulu. Nah, coba deh, ada nggak sejarahnya kalau ketika Yahudi melakukan korban penghapus dosa, si sapinya atau kambingnya itu disalibkan gitu? Ada nggak? Ya, berarti Anda belum belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah itu siapa tahu ada, tolong dikasih tahu gitu. Siapa tahu, mari kita melakukan korban penghapus dosa. Oke, siapkan salibnya. Oke, mana dombanya? Ini dombanya. Langsunglah dipatek tuh dombanya. Tak. Korban penghapus dosa jadi. Siapa tahu begitu. Si Tempo kalau diskusi janganlah bicara, berarti Anda itu belum baca. Anda baca dulu, janganlah bilang kayak gitu. Karena setiap orang tuh bisa bilang kayak gitu loh. Yang akademis lah. Gak apa-apa, aku mode santai aja, lagi malas googling aku arti. Biasanya pengen tahu, siapa tahu ada sapi disalib kan zaman Israel mengembara. Oke, saya jelaskan ya. Boleh. Mohon didengar secara saksama karena ini akan berjalan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Oke. Sip. Jadi sejarahnya itu adalah ketika bangsa Israel ingin melakukan penebusan dosa, itu harus sembelihan, lalu darah hasil dari korban sembelihan itu dibawa ke dalam tabir bait suci oleh imam besar, dicikanlah di kain putih di balik di tabir bait suci itu. Iya. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Nah, sedangkan kenapa harus disalib? Nah, makanya saya katakan belajari dulu sejarahnya. Boleh. Nah, sejarahnya adalah pada saat itu orang yang melakukan kesalahan terbesar itu harus dihukum salib. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang disalib. Karena pada waktu itu tuh pada waktu Israel atau pada waktu Yesus? Pada waktu di zaman Yesus. Nah, jadi pada zaman Yesus orang yang melakukan dosa disalib. Orang yang melakukan dosa besar itu harus disalib menurut mata
hukum mereka. Mata hukum siapa? Nah, saya lagi berbicara kan, makanya saya bilang jangan dipotong dulu. Oke. Nah, jadi pada saat itu sejarahnya adalah orang yang melakukan kesalahan besar itu harus dihukum di sana. Makanya dikatakan Yesus waktu ingin disalib itu dipilih mau Yesus disalib atau Barabas dibebaskan gitu kan. Aha. Karena apa? Karena Barabas pun salah satu penjahat besar pada saat itu. Dan bangsa Israel pada saat itu memilih Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena ada perkataan Yesus, umat Israel tangkap saat itu, dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lalu yang kedua, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Pada saat itu bangsa Israel menganggap Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itulah bangsa Israel menjadikan Yesus sebagai tersangka yang sangat besar karena Tuhan tersangka melakukan penghujatan Tuhan didakwa. Ya. Oke, terus. Dan pada saat itu budayanya adalah harus disalibkan. Nah, kenapa harus disalib? Ya, untuk mengikuti budaya pada saat itu dan mengikuti nubuatan pada saat di Perjanjian Lama, ya. Nah, apa nubuatan? apalagi? Bentar ya, saya mau jangan potong. Sebentar. Apa nubuatannya? Nubuatannya adalah untuk menggenapi Perjanjian Lama adalah apa? Harus ada darah yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Itulah darah sebabnya. Kambing. Itulah sebabnya saya katakan tadi di perjanjian Lama khususnya ketika Adam dan Hawa, ya, untuk menutupi dosa karena Adam dan Hawa sudah ketahuan telanjang, dia sudah berbuat dosa sehingga dia bisa melihat ketelanjangannya. Untuk menutupi tubuhnya itu yang telanjang itu, Allah membuatkan pakaian atau dari kulit binatang. Itu adalah nubuatan Yesus, harus ada yang dikorbankan. Kenapa nggak dari kulit manusia zaman Adam itu? Kenapa? Ya. Karena manusia kan baru Adam dan Hawa pada saat itu. Loh, kan Yesus bisa diturunin zaman Adam itu. Oh, Yesus bisa diturunin? Yesus ya ada di situ. Loh, kan posisinya begini loh, kawanku. Pertama kita ini ya, sekarang aku akan menanggapi tapi alurnya mundur ke belakang ya. Pertama soal penyaliban gitu, harus disalib. Nah, ini penyaliban ini hukumnya siapa ini? Ini hukumnya Tuhan atau hukumnya Roma gitu? Kalau misalnya hukumnya Tuhan ada di mana? Kalau misalnya hukumnya Roma, kok bisa-bisanya hukum Roma menggenapi hukum Taurat? Hubungannya apa? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kita ke Adam. Adam berdosa. Dosa Adam menyebabkan semua manusia berdosa. Di sini Yesus bingung. Kenapa nggak turun zaman Adam aja untuk menebus si Adam? Jadi nggak ada dosa manusia-manusia sekarang. Kenapa di zaman Yohanes? Emang zaman Yohanes Yahudi nyembah berhala? Atau LGBT? Atau rajin mencuri? Kan enggak. Kalau enggak, kenapa turun zaman Yohanes? Nah itu, silahkan Army of Jesus. Kenapa turun zaman Yohanes maksudnya apa? Loh, dosa Yesus turun apa sih fungsinya? Menebus dosa bukan? Iya. Dosanya siapa? Dosa Anda dan kita semua. Nah, kita berdosa karena siapa? Adam dan Hawa. Nah, kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa zaman Yohanes? Hehehe. Ya, itu menurut saya pertanyaan yang jawab aja telat gitu loh, telat. saya ya. Aduh. Pusing. Kenapa saya katakan pertanyaan anak SD? Iya. Ya, karena manusia itu Jawab aja, Bro. Jawab. Manusia itu diberikan kehendak bebas. Kita diciptakan itu bukan seperti robot. Apa Bukan hubungannya? Tuhan bilang A, kita harus A. Kita diberikan kehendak bebas. Ya, jadi Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Emang kita bisa menjangkau pikiran Tuhan? Ya. Loh, apa hubungannya sama kehendak bebas manusia? Ini Yesus turun kehendak kita emang? Maksud saya adalah kenapa harus diturunkan di zaman Yohanes atau apa Yesus turun di pada saat itu? Ya, itu kan hak prerogatif Tuhan.
Loh, iya sekarang hak prerogatif Tuhan kan kita pertanyakan nih. Dia Tuhan ini turun zaman Yohanes gitu. Zaman Yohanes Yahudi dijajah, minta merdeka, bukan minta nebus dosa gitu kan. Sekarang pertanyaan yang sama juga untuk Anda. Nah, Oke. sekarang pertanyaan yang sama juga untuk Anda. Anda meyakini Al-Quran adalah kitab yang benar menurut Anda. Betul. Kalau begitu kenapa Al-Quran didatangkan belakangan? Kenapa tidak duluan? Kenapa Ya tidak karena Oke, karena kami evaluator. Kalau evaluator datang di awal namanya pendaftaran gitu, bukan evaluasi. Tidak nyambung. Dan selamat datang di kebenaran. Gak bisa, Bre. Gak bisa lu lumayan banding-bandingin sama pertanyaan gua. Gua udah riset pertanyaan gua ini. Pertanyaan gua adalah datang dari memperbandingkan antara agama lu dan agama gua. Nah, ketika gua ngeluarin pertanyaan, nggak bisa lu lari ke Al-Quran, itu nggak bisa. Bisa yang kalian anggap di Al-Quran itu berbeda dengan Yesus. Bagaimana cerita yang nama yang sama kalian anggap sama, ceritanya berbeda. Itu sama. Kalau sama Army of Jesus, kalau sama ngapain ada Islam? Iya. Makanya saya katakan selamat datang di kebenaran. Bisa yang kalian anggap. Ya, kalau kita sama ngapain ada Islam? Islam datang itu evaluator. Evaluator membedakan. Jangan menuntut sama ceritanya. Loh, siapa yang menyamakan? Coba sekarang cek di Al-Quran ada nggak Nabi Isa membuat rugi pedagang babi? Ada nggak? Nggak ada. Gantian. Ya, selamat datang di kebenaran. Mana benar apa? Mana jawabannya kalau benar? Ngapain dia? Ngapain dia? Bukan Isa, bukan samain ya. Isa adalah jalan kebenaran. Terus kenapa ada Isa di Bible? Ya, bukan Kenapa Isa. ada Isa di Bible? Kenapa ada Isa di Bible? Lah, Isa saja sudah diganti kan? Assalamualaikum, shalom, selamat malam. Oh, sudah diganti. Sudah diganti. Bible Hub itu coba tunjukin teman-teman. Coba tunjukin Pak Ardi, masih banyak loh. Lagi. Res, tunjukin ya, Res. Selamat datang di kebenaran firman Tuhan. Kalau gereja Isa Al-Masih itu masih ada ya? Di kalender kan dengerin dulu. Hari kematian Isa Al-Masih sekarang sudah diganti hari kelahiran Yesus Kristus. Oke. Hari kematian Yesus Kristus. Kalau gereja Isa Al-Masih sudah diganti belum? Gereja Isa Al-Masih. Nama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja Isa Al-Masih sudah diganti belum? Kenapa? Gereja Isa Al-Masih sudah diganti belum? Apa hubungannya dengan nama gereja? Loh. Apa hubungannya katanya? Kok nggak enak banget sih? Army of Pak si Jesus, tipu, mati gini aja, Pak si Bapak tipu turun aja dulu, yang Pak. nyambung lah. Army of Jesus turun aja dulu, Pak. Ya kalau mau dibahas ke misalnya kalender udah diganti, kami alhamdulillah karena nama nabi kami dikembalikan gitu setelah berapa puluh tahun dipinjam. Sekarang kita tinggal meminta nama Allah, istilah Rasul, istilah Nabi, istilah syafaat, istilah ikhtiar, tahir dikembalikan juga kepada kami dan kami akan menuntut itu. Saya jelaskan. Apa? Yesus itu bukan Isa. Lah iya, Yesus kan nama Yunani. Jangan pernah untuk menyamakan ya. Betul Army of Jesus, kita sama. Gua tuh Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa tidak pernah mengambil keledai dan tidak dikembalikan. Nabi Isa tidak pernah ketika mau mengambil buah di pohon lalu pohonnya dikutuk. Nggak pernah Nabi Isa. Kita tidak Nabi Isa tidak pernah ketika ngomong kasihilah musuhmu tampar pipi kiri pipi kanan ketika ditampar lalu protes. Nggak pernah Nabi Isa. Kita tidak sama. Nabi Isa juga nggak pernah menjadi satpol PP membalikkan meja pedagang. Nah, nggak pernah Nabi Isa kayak begitu. Beda Army of Jesus, terima kenyataan. Ya, terima kenyataan karena memang Nabi Isa bukan Yesus. Itu saja. Iya. Nabi Isa terbuka di dunia dan di akhirat. Yesus enggak. Itulah kesalahan terbesar kalian mencuri cerita kami sehingga menyamakannya. Ya. Loh, siapa yang menyamakan Nabi Isa di mana mencuri keledai? Di mana? Dulu pelajari dulu yang benar. Ada nggak Nabi Isa mencuri keledai? Ada nggak? Tolong pelajari dulu yang benar. Kalau nggak ada ya jangan disama-samakan. Kelahirannya, cerita tentang kematiannya, itu sudah Nabi Isa, Yesus lahir di kandang domba. Sekarang kita lihat kandang domba ya. Kita lihat kandang domba. Ya, kasih lihat dulu domba itu. Kandang domba itu kita lihat. ada makanan domba, ada kotoran domba. Ada domba, bau banget itu.
Ya. Kandang domba gitu. Dia yang Ini kandang domba. Di mananya? Masa bayi taruh Mau di ditaruh sini? di mana? Nabi kami di sini mau ditaruh di mana? Berbeda kan sama di bawah pohon kurma? Berbeda banget, berbeda banget. Tuh. Yesus bukan lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. Di sini ditaruh di mana nabi kami coba? Mau ditaruh di mana nabi kami? Jadi bukan orang yang sama Yesus dengan Ya Isa. memang nggak sama, beda. Nabi Isa tidak pernah mencuri keledai. Nabi Isa tidak pernah membuat rugi pedagang babi. Nabi Isa tidak pernah ngacak-ngacak rumah Tuhan. Beda. Iya. Beda, bre. nangis dia. Ya. Sepakat ya. Ya. Nabi Isa juga terima. izin lihat, Nabi Isa juga Izin, tidak Tuan. pernah dipersekusi oleh tentara Romawi. Tidak pernah dibuka bajunya begitu telanjang loh bro. Buset dah. Udah Bang Kores sama Bang Hendy udah puas tuh ngebola-bola Bang Army. Salah orang ya. Nyama-nyamain. Siapa nyama-nyamain? Enggak, gua paling benci gua paling benci kalau Yesus disamakan kepada Nabi Isa. Benci gua. Serius. Oke, terima kasih Bang Kores. Kita Coba. kan teman-teman saya juga Kristen kan di sini juga pada dengar kan ya. Jadi teman-teman semuanya yang tadi gambar Suaranya kecil luy. Mor. Suara lu kecil Mor. Sudah belum? Coba Sudah gedein dikit dong. Ya ini mendingan. Oke ya. Mendingan lah. Mendingan apa mendingan? Meningitis. Oke, ini udah ada perempuan di sini agak enak nih. Oke. Seneng Jan ini banget Muslim kalau ada atau Kristen nih? Kristen ya Jan ya? Iya, Kristen. Oke. Oke. Oke, jadi gini, teman-teman yang Kristen semuanya tadi ada subhat daripada Bang Kores. Kalau subhat? itu kan gambar tadi gambar yang disampaikan oleh Bang Kores Arab itu, loh. Itu adalah kandang domba yang ada di Majalengka mungkin. Oke, sudah. Kalau Jadi kandang domba yang ada di sana bagaimana modelnya? Ntar tenang Bang, sampai ke sana penetrasinya belum masuk. Buset. Oke ya, tenang ya. Aja dia bicara gitu. Panjang banget itu dari Majalengka ke Israel sana. Iya, makanya gini, itu kan subhat. Makanya saya bilang itu suatu hal yang berbeda antara Majalengka dengan yang ada di Yerusalem. Foto yang Ya, disampaikan. langsung Yerusalem yang mana seperti apa kandang dombanya? Nah, kalau andai kata kandang domba yang ada di Yerusalem itu merupakan kandang domba yang khusus untuk domba-domba dikorbankan di dalam bait Allah. Jadi jadi domba-dombanya itu adalah domba-domba pilihan, domba-domba yang tidak ada cacat. Oh, tempat pemotongan domba. Tenang dulu Bang, kapan mau sampai? Oke ya, tenang aja. Ntar Abang, saya kan dari tadi Abang ngomong kita bola-bolain Bang Army juga saya diamin aja kan, gitu. Santai aja Bang. Oke ya, bisa ya Bang ya? Bang Hendy bisa ya? Bisa. Oke ya. Lanjut ya. Nah, jadi kalau di Yerusalem itu kandang domba yang Tunggu, camar, tunggu info dulu. Siapa? Army of Jesus turun. Lanjut. Udah terusin kalau sekalian gambarnya dong kalau ada gambar. Enggak, saya nggak punya gambarnya. Oh, nggak ada. Ya, tapi dalam pelajaran tabernakel itu pasti ada. Oke, sudah ya. Jadi kalau di dalam Yahudi itu kandang domba untuk dipersembahkan kepada dalam bait Allah itu tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh ada kotoran juga di sekitaran kandang domba itu, khusus dibersihkan. Jadi beda banget kandang domba yang digambarkan oleh Bang Kores itu kandang domba yang ada di Majalengka enggak. Jadi memang kandang dombanya itu khusus. Buktinya mana bro? Bukti bro. Kamu ngomong doang nggak ada bukti. Ya saya nggak bisa ngasih gambarnya. Gitu aja. Linknya aja kita bukain linknya. Ini kan bicara tentang tabernakel nih Bang Hendy. Oke ya. Ntar Bang Hendy bisa. Tabernakel apa berasumsi? Ya. Nanti Bang Hendy jadi nggak dapet nih poinnya buat teman-teman saya yang Kristen. Ya dapat banget ya, terusin dah. Ya. Oke. Ntar kalau teman-teman saya Kristen nyangka, wah bener tuh kata Bang Kores gitu. Ntar sahadat lagi, kasihan teman-teman saya. Nggak usah sahadat, jangan. Repotin. Teman-teman saya. Iya nggak usah, teman lu nggak usah repot. Ribet ngerawatnya. Gitu ya.
Oke, jadi gitu teman-teman Kristen saya yang ada di sini mungkin dengar bahwa sesungguhnya kandang domba itu tidak sama seperti yang ada di Garut, yang ada di Majalengka, enggak. Itu memang kandang dombanya khusus. Kalau kita melihat contoh-contohnya aja, contoh yang pernah saya tonton itu di YouTube mengenai kandang dombanya orang-orang Hindu, sapinya orang-orang Hindu. Bagaimana? Lo kok lari ke Hindu sih? Contoh. Oke ya. Tunjukkan Gini, di Bible, tunjukkan di Bible itu Yesus lahir di kandang domba. Di mana? Data di mana? Itu. Ya kita tahu Yesus lahir di kandang domba. Di mana datanya? Gitu. Di mana datanya? Lihat aja di Injil. Di mana? Sudah. Kita bukain dong. Gitu ya. Di mana? Jadi begitu. Nggak bisa pakai data dong. Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Ya kita mengimani seperti itu. Lu iman doang, nggak ada data. Ya. Setiap dari zaman ayam gigit nasi sampai zaman ayam di Kentucky Fried Chicken, orang Kristen mengimani itu. Iya, datanya mana? Loh, lihat aja di Injil. Di mana Injil berapa? Nah, lihat aja di Injil. Injil apa? Nggak pernah saya baca. Masalahnya gimana? Masalahnya? Iya, lu ngomong nggak ada data. Ada data. Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Kandang domba. Baca. Di mana datanya? Datanya di mana? Bacalah di kitab Injil. Ya dibaca yang mana? Camor, diskusi yang baik lah Camor. Kalau ditanya datanya mana, baik Bang Handi saya cari dulu. Ah gitu loh. Ya udah mungkin Pak Camur ini belum ada data belum siap mungkin ya untuk diskusi. Lebih baik Bapak turun dulu ya. Nanti kalau udah siap datanya Bapak jangan disuruh turun, orang dia demen sama lu. Loh. Jen. Ya, yang doang kan dia, bukan aku loh Bang. Jen, lu Kristen Jen? Iya. Oh sayang banget teman-teman di bawah tuh yang banyak yang Jen Kristen, iya kasihan. Oh sayang banget Jen. Kasihan gimana? Ya, Emang jelas ada gini masalah gitu Bang kalau Cakmur, yang jelas di Bible itu khusus di Perjanjian Baru tidak ada tertulis secara jelas Yesus lahir di kandang domba, nggak ada. Terus ada ya gue kasih lu data nih, lu baca Lukas 2 nomor 1 sampai akhir. Di situ ya, di kota Daud, karena Bunda Maria tidak dapat penginapan gitu ya, dia melahirkan di luar penginapan. Sesudah dia melahirkan, bayinya dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Tidak ada kandang domba. Dari tadi gua tes lu, ternyata lu ngomong dulu. Gitu loh, datanya nggak ada. Sewaktu orang Majus datang membawa korban persembahan gimana Bang? Bukan orang Majus yang kita bahas. Datamu mana? Yesus lahir di kandang domba, nggak ada. Ayo Bang. Dari tadi kau ngomong nggak pakai data gitu loh. Hati-hati diomelin sama Mbak Jen loh. Ini kalau yang abang kasih ke kita itu kan udah jelas tuh di Palungan. Palungan itu apa? Lah, Palungan itu tempat makan domba. Oke, jadi menurut Anda Tuhan Anda lahir di kandang domba gitu? Loh, iya, kandang domba. Diomelin pendeta lu. Loh, enggak. Domba yang kandang dombanya itu beda dengan kandang domba yang Bang Kores tadi tampilkan. Bedanya apa? Iya. Loh, kalau kandang domba di Majalengka itu kotorannya berserakan, Bang. Kalau di sana ada yang bersihin. Yo ada, itu gembala-gembala itu. Di Lukas Gembala 2 bagaimana? Gembala nggak ikut. Loh, itu gembala-gembala. Gembala itu dilewati pada malam hari. Ini dengerin pakai data nih ya. Lukas 2 nomor 1 nih. Ya, Raja Agustus itu memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Bunda Maria dalam keadaan hamil besar harus datang ke kota Daud untuk disensus, ditemani oleh Pak Yusuf suaminya. Dalam perjalanan malam hari menemukan kawanan domba di malam hari, dilewati itu. Jadi kandang pengembala ini nggak ikut. Sampai di kota Daud, penginapan penuh. Akhirnya Bunda Maria melahirkan di luar penginapan. Kau baca data lah, Lukas 2:1. Terakhir Lukas 2 nomor 11. Lukas menulis, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dong diskusi pakai data. Itu kan abang udah bacain tuh yang ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya, palungan itu apa? Loh, kok ulang lagi? Palungan itu adalah makanan
tempat makanan yang diberikan oleh para gembala-gembala. Oke, jadi masih ada domba yang aktif di situ makan? Loh ada. Jadi bayi campur domba? Loh, itu beda, makanya saya bilang. Loh, beda. Masa ada domba aktif? Gimana sih Fardian, saya ada domba aktif? Diinjak-injak dong bayi itu. Loh, itu beda. Domba-domba yang ada di kandang domba yang ada di Garut, di Majalah. Oh, itu dombanya jinak Bang Handi. Beda. Jadi ketika Yesus lahir, dombanya itu minggir semua gitu mungkin ya? Iya, dombanya jangan. Dia bilang gini, teman-teman, ada teman kita, ada Tuhan lahir. Kita nggak boleh ke situ gitu ya. Nah, ini bagus nih Bang Hendy nih pertanyaannya. Aduh, Mar. Masa domba bisa ngobrol? Enggak, bukan masalah ngobrolnya, itu kan hayalannya Bang Hendy kan. Hayalan Bang Hendy tahu. Ya tadi kamu bilang begitu. Oh, enggak Bang, hayalan Bang Hendy ini ada teman kita gitu-gitu kan Bang Hendy bilang kan. Sudah, ya kan? Tadi kan ngomong gini loh, Bro. Ya. Enggak, Bang Hendy ngomong gitu. Iya, Tuhanmu lahir nih. Taruh di palungan. Di situ masih ada domba aktif. Terus Kan Bang gitu. Hendy ngayal. Ada domba aktif, ada bayi. Apa nggak bercampur tuh binatang sama manusia? Terus Bang Hendy ngayal kan? Loh, ya kamu yang ngomong tadi ada domba aktif. Loh, siapa yang bilang? Dicabut lagi, lupa lagi yang dia omongin. Bang Hendy bilang, awas ada teman kita kan gitu kan? Nah, di dalam ketawa sama di dalam di situ ada domba nggak waktu Yesus lahir? Ada domba atau tidak? Ya ada, itu kan ada. persiapan. Oke, berarti ada domba, ada bayi, betul? Itu kan persiapan untuk domba Paskah. Oke. Iya, berarti ada domba, ada bayi. Ada. Apakah nggak keinjak-injak tuh? Oh, enggak. Terus siapa orang di antara orang di situ, Bunda Maria dan Pak Yusuf? Ada orang lain lagi? Ada malaikat. Saya tanya orang. Orang nggak ada. Berarti berdua doang. Ya, bertanya, orang lahiran di beca aja banyak, abang tukang beca bisa ngebersihin bareng sama suaminya. Kok aneh? Sesuatu yang aneh gitu loh. Kok sesuatu yang aneh? Memang di beca ada domba. Loh, lahiran monyong gitu kan bisa. Ya tapi lahiran. Kan di situ ada domba, di beca nggak ada domba. Lahiran. Iya lahiran tapi nggak ada dombanya. Aduh, loncat-loncat. Kasihan. Kan apple nih. Tempat Yesus lahir, ada bayi, ada domba. Ya. Di beca ada domba nggak? Tadi ditanyanya emang di beca ada domba atau tidak? Emang Yusuf bisa kan di beca ada domba atau tidak? Di beca ada domba atau tidak? Tadi ngomongnya apa? Emang Yusuf bisa? Jangan dipotong begitu. Terus datanya mana Pak Yusuf bersihin kandang domba? Datanya mana? Kok digabung-gabungin ada dombanya? Ada ini kau yang ngomong, ada bayi, ada domba. Udah ini nggak ada, Bang Wan ini nggak ada esensinya ngomong. Kamu yang ngomong lu tadi ada bayi ada domba. Nggak ada esensinya, nggak ada esensinya. Bro, tadi kamu yang ngomong loh. Bunda Maria melahirkan di situ. Ya makanya Pak Camor saya bilang dari tadi udah ketemu poinnya. Jenny, ntar kamu sama aku ya. Turunin Bang Wan. Ini saya diundang Bang Wan ke sini. Jen turunin Bang Wan. Jangan gunanya di sini. Jangan. Ngapain turunin orang? Dia sombong dia orang ini. Dari sore saya diundang sama Bang Wan baru bisa masuk ini sekarang. Turun kamu. Camor, sabar Camor. Tapi emang parah sih Jen tadi. Si ini disuruh turun. Siapa? Jesus Army. Sekarang Camor disuruh turun. Ya udah. Gak ada gunanya kamu sini. Dia atau aku? Dia turun Jen. Gak usah. Jen turun kamu. Udah diam. Turun kamu. Udah semua. Camor itu Kristen loh. Masa lu kok gitu? Seiman loh sama kamu. Dia doang itu terlampau songong. Camor nggak boleh bentak wanita Camor. Saya itu nggak sombong. Daripada bapak di sini komat kami nggak ketemu poinnya juga kan. Itu jadi bahan tertawaan di bawah. Jen. Udah banter Jen. Songong. Saya nggak sombong, daripada bapak diketawain di situ mending turun aja. Siapa yang kita menghormati. Lanjut. Menghormati. Sabar ya Jen ya. Ya Jen. Enggak ada turun menurun lah. Diundang Bang Wan ini udah 1 hari lebih baru bisa masuk
Iya. Bardiansyah deh, lanjut lagi Bardiansyah. Saya mau cari domba dulu. Itu Bang Ardi sama Jen aja dulu Bang Ardi. Cak Mor, saya mau lanjut dulu nih. Di mana datanya Yesus dilahirkan di Palungan? Jen aja Bang Ardi, Jen. Enggak, gini loh, saya mau tanya ke kamu, di mana datanya Yesus dilahirkan di Palungan, di mana? Gak, saya istirahat dulu, Jen aja dulu, Bang Jen. Biar Jen. Kenapa takut sama pertanyaan saya sih? Selamat malam, host. Yo. Nah ini, siapa ini? King Usop. Bang Ardi diurut Bang Ardi. King, di mana datanya Yesus dilahirkan di Palungan? Di kitab Lukas ada ayat berapa? Kan tadi kan udah abang bahas tadi itu. Ya udah baca. Ya udah dibaca. Di mana tertulis Yesus dilahirkan di Palungan, di mana? Masalahnya aku nggak bawa HP satu lagi. Nanti mental saya ini. Aduh, ya udah saya bantu ya. Nah itu tuh ada yang bilang di bawah Lukas 2 ayat 7. Oke, saya baca. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mana ada tulisan dilahirkan di palungan? Dilahirkan di luar Palungan. Dibaringkan di Palungan ya Tuhan. Kalau dilahirkan di Palungan, ya beda cerita. Aku ada dilahirkan di Puskesmas. Dengerin. Dan ia dengerin. Saya baca lagi ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Nah, di sini lalu dibungkusnya dengan lampin ini sudah lahir atau belum lahir? Kan udah dibilang dibungkus, berarti udah dilahir lah. Udah lahir. Kemudian saya baca lanjutnya ya. Berarti sudah lahir ya. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Berarti sudah lahir dulu, lahirnya entah di mana. Setelah lahir di situ itu yang di mana itu, kemudian dibaringkan di dalam palungan, betul ya? Waduh, kenapa diturunkan? Simak aja lah, macam masalah sepele gitu harus kujawab kan. Dengerin pertanyaan saya. Tadi Anda bilang bahwasanya pada saat lalu dibungkusnya dengan lampin itu sudah lahir. Betul kan? Karena Yesus dibungkus dengan kain lampin dan ada kata dan ini, dan dibaringkannya di dalam palungan. Berarti sebelum itu, sebelum sampai ke palungan berarti kan sudah lahir duluan Yesus. Betul kan? Iya, lahir dulu, udah lahir, dibungkus. Masalahnya bungkus ini sekarang bukan masalah kayak kita ini ya. Oke. Jajan sama cewek itu cantik bungkus, bukan buku maksudnya. Apa sih ini? Kok cewek cantik bungkus ini apa? Dengerin, di dalam palungan itu dibaringkan atau dilahirkan tulisannya itu? Coba cek. Aduh Tuhan, tadi udah abang baca lo, kenapa harus itu Tuhan? Tulisannya dibaringkan bukan dilahirkan. Baca sekali lagi. Tulisannya dibaringkirkan. Coba cek. Ya udah dibaringkan kan? Iya berarti bukan dilahirkan di palungan ya kan? Dibaringkan kan? Loh. Bang, kita pakai apa dulu ya analogi ya? Masa dilahirkan, langsung di palungan gitu, gitu kan nggak mungkin. Lah iya berarti pertanyaan saya di mana Yesus dilahirkan? Kalau di dalam kitab Lukas dia dibilang nggak pastinya di dalam apanya tidak ada dibuat, cuma di kitab Matius itu dibilang gini, waktu ada apa namanya itu sensus penduduk ya kan di Yerusalem ya, di situ tidak ada penginapan, di situ dibilang tidak ada penginapan karena full semua, jadi di situ ada apa kandang domba yang nggak kepake lah. Dulu dia menurut analogi kekristenan itu ada di filmnya itu kandang dombanya itu udah bersih ya kan, karena memang orang si Maria juga udah dibayar. Saya nggak tanya kandang dombanya bersih atau nggak bersih, saya nggak ngomong itu. Pertanyaan saya simpel, di mana titik koordinat Yesus dilahirkan? Oh ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
Tapi titik koordinatnya nggak ada. Ya gini aja. Pastinya, ya kan. Kayak mana analogi waktu lahir, ya. Time-nya Sama nggak nggak ada dibaringkan, tertulis di situ. Bang? Kata-kata dibaringkan sama dilahirkan sama nggak? Ya beda lah. Dibaringkan itu kan Beda. sudah lahir. Betul, Anda cerdas ya, Anda cerdas. Saya baca lagi ya. Nah, ini udah mulai sehat nih. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Oke, udah lahir Itu belum si nih? Jen mana Jen? Naikin. Oke, udah lahir belum? Duh, saya ulangi lagi nih. Aduh, Bang Handi, ganti tema lah itu aja. Dari tadi pembahasannya nggak dapat Abang. Udah Ini Abang baca Ardi sampai berapa kali nih. nggak dapat Ini Abang. Ardi, jangan fitnah. Ini Ardi. Ini Ardi, dengerin ya, Bang Ardi. maksud saya. Oh, Ardi ya, Bang Ardi. Wah, Andi, Abang tadi gimana? udah baca berapa kali, masa nggak paham gitu loh. Iya berarti Kan tadi udah aku di mana bilang, Yesus lahir dulu. di mana Yesus dilahirkan? Pertanyaan saya di mana Yesus dilahirkan? Kau tahu nggak? Gini, Kok gini? Di latar mana kok waktu gini tidak ada, jawabannya? ya kan? Tapi latar tempatnya ada. Gitu. Latar tempatnya di mana? Waktunya tidak ditentukan entah jam berapa, jam 6, Saya jam nggak tanya 9 waktu, gitu nggak ada. bro. Saya tanya di mana? Di mana itu merujuk kepada waktu atau merujuk kepada tempat? Di mana ini banyak. Di mana kotanya atau di mana tempatnya gitu. Banyak kata di mana. Tempat titiknya itu di Kotanya. mana? Titiknya Oke. itu di mana? Oke, di kandang domba. Oke, Anda jawab di kandang domba lahirnya ya. Betul? Oke, Ya. mana ayatnya? Mana ayatnya yang menjelaskan bahwasanya Yesus dilahirkan di kandang domba mana? Oke, bentar. Kasih waktu 1 menit, sekitaran 30 detik, bentar ya. Oke, 1 hari juga nggak apa-apa. Enggak. Gini. Enggak ada dapat itu ayatnya, Bah. Ya udah nggak ada, jangan dipaksa. Ilmunya nggak, jangan. Nggak ada nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa, nggak usah. Udah. Sekarang aku kasih tahu mau ya, King ya. Oke, bahwasanya di kitab Anda tidak secara eksplisit dan jelas disebutkan Yesus lahir di mana, nggak ada. Yang ada itu hanya setelah lahir itu Yesus dibungkus dengan kain lampin. Berarti sudah lahir dulu nih, ya kan? Sudah lahir dulu lalu dibungkus dengan kain lampin. Setelah dibungkus dengan kain lampin, Yesus dibaringkan di dalam palungan, dibaringkan. Bukan dilahirkan di dalam palungan, bukan. Gini, Bang. Ngeyel lagi nih orang. Ini, Bang. Secara terdata tidak ada. Cuma kalau kita mematok kepada dua hal ini ya. Yang pertama film kekristenan, yang kedua arti palungan itu gitu. Nggak usah membahas, dengerin. Nggak usah membahas tentang keimanan kekristenan. Nggak usah ke situ dulu. Karena nanti pasti kacau kalau data ditabrakkan sama itu, gitu loh. Kita bahas data aja. Mau bantuin jawab kali Bang Ardi. Ya udah aku bantu jawab tadi. King, mau ku kasih tahu nggak? Oh iya tuh silakan. Gas. Oke, di Bible itu nggak ada datanya. Yesus dilahirkan di mana nggak ada. Yang ada itu hanya Yesus dibaringkan di palungan, bukan dilahirkan di palungan. Paham? Tapi paham nggak? Karena gini, memang datanya nggak ada, ya kan? Ngeyel lagi kan dia. Gini, kalau kita diartikan dalam palungan, ya kan? Palungan itu hanya. Bu Darni, selamat pagi Bu Darni. Oke, gas. Selamat malam semuanya, say. Wih, saya pagi di sini, saya di Belanda. Oh gitu. Iya. Di Medan masih jam 10 lewat 58. Di Medan 10 ya? Iya, 58. 10 siang. Jam 11 malam. Oh, Bu Darni malam. kemana aja? Bu Darni nggak kangen sama host ya? Iya, aku nonton di bawah aja lah, kan masih belajar. Bu Darni, Oke. apa kabarku? Bagaimana kabarku Bu Darni? Hehe, baik, say. Oh, mantap, dipanggil begitu gua.
Lanjut, lanjut. Oke, Bu Darni, Yesus lahir di mana, Bu Darni? Yang kami baca di dalam Alkitab. Jangan kami imani ya. Jangan kami imani, kita nggak bahas iman. Ini orang-orang Kristen seluruh bumi ya. Yesus melahirkan. Udah grogi aja Bu Darni jam segini. Maria melahirkan, tapi nggak dibuat dia di mana, di situ di kamar 12, di kamar 13. Hanya kami taunya dia di kandang binatang kan gitu, di kandang domba. Dia dibaringkan. Semua manusia setelah dilahirkan kayak aku ya. Begitu aku melahirkan anakku, lalu perawatnya membaringkannya ke suatu tempat. Gitu dia. Intinya dipindah nggak? Dipindah. Dipindah nggak? Intinya, contoh nih, contoh, dengerin dulu Bu Darni. Di ruangan itu semuanya. Begitu aku melahirkan, itu kalau rumah sakit besar baru dipindahkan ke ruangan tersendiri gitu. Dengerin dulu Bu Darni. Dengerin dulu. Kita fokus data aja. Lukas 2 ayat gimana Bang Andi? Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Nah, pada saat ini Yesus sudah lahir belum? Oh, sudah lahir. Karena apa? Karena nggak mungkin, karena Yesus kan dibungkus dengan lampin, bener nggak? Iya. Berarti sudah lahir kan? Sudah lahir dong. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Setelah lahir procot nih, ya kan? Setelah lahir, kemudian Yesus itu dibungkus dulu dengan kain lampin, bener nggak? Iya. Di badong kalau kayak di badong dengan kain lampin. Setelah dibadong dengan kain lampin, baru dibaringkan di dalam palungan, betul kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah sama dibaringkan dengan dilahirkan? Dia bersamaan, sejalan itu saya. Dengerin pertanyaan saya dulu, Bu Darni. Ardian saya pernah melahirkan, aku udah melahirkan 2. Jadi aku dari TKP. Dengerin dulu. Waktu aku melahirkan, begitu udah lahir anakku, dia ambil anakku di pusatnya, lalu waktu Bu Darni melahirkan itu berbeda tempat melahirkannya dan tempat ditaruh bayi itu. Jadi intinya adalah Bunda Maria tidak melahirkan di palungan, tapi melahirkan di luar palungan. Setelah lahir bayi itu itulah. Kalian tanya gitu ya? Kami lah tanya yang sudah berpuluhan tahun jadi Kristen. Kalian kan Pardi udah jelas, udah dapat poinnya Pardi. Udah. Begitulah dia. Dia satu tempat itu. Begitu dia dilahirkan, baru dibaringkan di palungan. Gitu dia. Mana ada tulisan dilahirkan? Coba Bu Dani, ada nggak di situ tulisannya dilahirkan di dalam palungan? Ada nggak tulisan? Saya tanya tulisan nih, ada nggak? Lukas 2 ayat 7 tadi ya. Coba baca. Kita baca ya. Baca. Lalu dengan diam-diam tunggu ya, Matius. Lalu gimana? Dan ia Matius, enggak salah baca aku Matius. Lukas 2 ayat berapa? 7 tadi ya? 7. Betul. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dengar itu, untuk bersalin. Ayat 6 ya. Lihat terus. Baca Lukas 2 ayat 7, baca. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibaringkannya dengan lampin. Dibungkus, jangan ngarang. Di dalam palungan. Udah apa yang mau kalian dengerin? Coba Bu Darni simak ya. Saya baca ya sekarang ya. Simak ya. Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, baca dulu ayat 6. Ayat 6 baca dulu, salah. Ayat 6 baca dulu.
Aduh, saya hafalnya ayat 7, ayat 6 nggak hafal. Enggak, ini dari baca. Ini di depan Alkitab ayat 6. Ya, ya udah baca. Di situ dengar ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kalian itu laki-laki nggak tahu cara-caranya kayak mana bersalin. Dengerin dulu Bu Darni. Oke, Bu Darni kan udah baca ayat 6. Saya baca ayat 7 ya. Oke, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Nah, sampai sini ini Yesus sudah lahir belum? Ya sudah lahir dong, kan tadi stop dulu, stop dulu. Oke, iya stop dulu. Waktunya bersalin. Kalau tiba waktunya bersalin, itu belum melahirkan. Itu belum melahirkan. Di ayat 6 belum melahirkan. Di ayat 7 melahirkan. Sabar. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin atau dengan lampin. Berarti Yesus posisi di sini sudah lahir, betul? Betul. Nah, setelah lahir Yesus apakah setelah lahir Yesus lalu dibungkus dengan kain lampin, setelah dibungkus kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, betul? Betul. Berarti apakah lahirnya di palungan? Iya, di situ mana? Kan. Apa sama? Dengerin Bu Darni. Aduh, dengerin Bu Darni. Perlu bersalin. Kata-kata dilahirkan dan dibaringkan sama nggak? Setelah dilahirkan baru dibaringkan. Aku pun gitunya awak tua. Dengerin pertanyaan saya, apakah sama? Itu dipegang baru dibaringkan. Gimana sih ini? Dengerin dulu. Bu Darni dipersingkat. Apakah Bunda Maria itu melahirkan di palungan atau di luar palungan? Melahirkan di luar palungan, di luar palungan. Di luar palungan berarti udah ketemu. Udah berarti selesai di luar palungan ya. Gitu. Di luar palungan ya? Di sekitar itu, di ruangan itu. Iya, berarti bukan mereka itu. Bu Darni. Mereka itu kan bersembunyi, dikejar-kejar itu loh, dikejar-kejar Raja Herodes. Kan di setiap bayi yang lahir laki-laki harus ditangkap karena akan lahir seorang raja saingannya. Kayak mana sih kalian ini? Nggak usah ke situ Bu Darni. Intinya dilahirkan di luar palungan ya. Iya, Bu Darni. Di sekitar palungan itu apakah di dalam palungan atau di luar palungan? Di sekitar palungan itu. Di sekitar itu kan satunya ruangannya kan nggak ada lagi ruangan. Dengerin pertanyaan saya. Di sekitar palungan itu apakah di dalam palungan atau di luar palungan? Di sekitar palungan itu loh, hanya satu ruangan. Astagfirullahaladzim. Mereka nggak ada tempat loh. Kayak mana sih kalian ini? Saya ulang pertanyaan saya lagi. Di sekitar palungan. Jangan kalian berdusta-dusta. Kok berdusta gimana? Dengerin lagi Bu Darni ya. Masalah itu kalian nggak usah lagi kalian rombah-rombah. Itu sudah ada, udah jelas itu di ayat 6. Bu Darni. Tadi Bu Darni bilang di sekitar palungan, bukan di dalam palungan. Iya, ya, berarti bukan. Iya, berarti bukan di dalam palungan kan? Di sekitar palungan itu baru dibaringkan di palungan. Iya, tapi kan bukan di dalam palungan kan? Aduh, ya mang kayak mana sih, keras sekali. Kok susah banget sih bilang iya gitu sih? Coba bilang iya Bu Darni. Bisa. Aku mana bisa ngikutin ini? Nggak bisa. Aduh, lucu. Aduh, lumayan lah dapat. Silakan mungkin Akhi Kores mau isi ulang energi.